Bagaimana teman sehat? Sehat. Baik, sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita menyerahkan diri di tangan Tuhan. Doa dipimpin oleh anak saya Lince. Selanjutnya dia ada Marta Daily, Nastal Daily, Tate Magula, Teti dia, Lince Daily, Sinurme Kalala, Seruan Hati Daily. Nah baik, berarti kita hari ini hadir semua ya. Baik, kita mengucap syukur bahwasanya Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu kembali ya untuk mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita yaitu mengenai etika profesi, minggu lalu kita belajar mengenai apa? Dia masih ingat? Ada. Silakan, siapa satu orang saja silakan berdiri. Keuangan, industri jasa keuangan adalah industri yang berwujud dalam jasa keuangan saja. Contohnya perbankan dasar. Ya. Nah, jadi industri jasa keuangan itu adalah industri yang merujuk di dalam jasa keuangan saja, ya. Jadi tidak dengan barang. Nah, itu mengenai materi kita di bulan. Nah, yang kita bahas pada pagi hari ini adalah mengenai etika profesi, ya. Etika profesi. Nah, sebelum kita masuk ke sana, maka setelah anak-anak saya mempelajari mengenai etika profesi ini, maka anak-anak saya mampu, ya, yang pertama menelaah definisi etika profesi dalam bidang akuntansi dan keuangan. Yang kedua, anak-anak saya mampu menganalisis, ya, prinsip-prinsip etika profesi dalam bidang akuntansi dan keuangan dengan benar. Yang ketiga, anak-anak saya mampu menguraikan kode etik profesi di dalam bidang akuntansi dan keuangan. Ya. Dan yang keempat adalah anak-anak saya mampu melaksanakan pengecekan etika profesi di dalam bidang akuntansi dan keuangan. Jadi ada 4 tujuan kita mempelajari etika profesi. Nah, sebelum itu menjelaskan materi kita, maka coba perhatikan, ya, coba amati video berikut ini. Silakan untuk ditonton. Amati videonya. Nah, baik. Setelah anak saya amati video yang ditampilkan tadi, apa saja yang kalian lihat di sana? Contohnya yaitu saling membantu, menghargai, saling membantu dan saling menghargai. Terima kasih. Ada lagi? Tidak pernah saya lakukan ini. Baik, kita masuk pada materi kita yaitu mengenai etika profesi. Etika itu menurut pendapat para ahli adalah perilaku atau adat kebiasaan manusia di dalam bergaul terhadap sesamanya, ya, terhadap sesamanya dan menegaskan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, contohnya apa? Ya, misalnya kita bergaul dengan teman. Nah, tentunya kalau kita bergaul dengan teman kita, tentunya kita melihat, ya, bagaimana cara pergaulannya, ya, baik nggak dia bergaul kepada kita, buruk nggak dia bergaul kepada kita. Tentunya, ya, kalau kita berbicara dengan etika ini, kita harus bergaul kepada orang-orang yang beretika baik, ya. Mana ada orang yang mau bergaul kepada orang yang tidak beretika baik, ya. Jadi
itu mengenai etika, ya, perilaku dan adat kebiasaan manusia terhadap sesamanya dan menegaskan mana perilaku yang buruk dan mana perilaku yang baik. Mengenai prinsip-prinsip etika profesi dalam bidang akuntansi dan keuangan. Yang pertama adalah tanggung jawab profesi, ya. Tanggung jawab profesi. Bagaimana, ya, yang dikatakan dengan tanggung jawab profesi di dalam bidang akuntansi dan keuangan? Tentunya, ya, seseorang yang berprofesi di dalam bidang akuntansi harus bertanggung jawab penuh di dalam tugas yang sudah diberikan kepadanya, ya, melalui profesi yang dia miliki, ya. Tanggung jawab penuh, ya. Nah, contohnya misalnya di dalam kelas kita, anak-anak saya tentu ada yang namanya tanggung jawab di dalam, dan tanggung jawab kalian terhadap orang tua itu apa? Begitu halnya dengan tanggung jawab profesi ini, ya. Jadi bagaimana seseorang akuntan ini, ya, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada publik, bukan hanya kepada satu orang saja, tetapi misalnya di dalam sebuah perusahaan misalnya, ya, mungkin dia bagian administrasi, ya, data konsumen, ya. Jadi seorang yang karyawan di situ harus apa? Bagaimana caranya? Melayani dengan baik, ya. Melayani publik dengan baik, ya. Mementingkan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi, ya. Jadi itu, ya, kepentingan publik. Kemudian integritas, ya. Bagaimana yang dikatakan dengan integritas? Integritas dalam arti menjunjung tinggi, ya, menjunjung tinggi integritas di dalam sebuah perusahaan itu. Kemudian objektivitas, ya. Objektivitas bagaimana dia untuk melaksanakan segala objektivitasnya di dalam sebuah perusahaan tersebut, ya. Kemudian kompetensi dan kehati-hatian profesional, ya. Nah, ini berkompetensi dan kehati-hatian di dalam profesional, ya. Berkompeten dia di dalam bidangnya masing-masing, tetapi dengan penuh kehati-hatian, ya. Tidak dengan gegabah, kerahasiaan. Nah, ini yang paling penting yang harus dijaga di dalam sebuah perusahaan, ya. Jangan kita sebagai karyawan segala rahasia yang ada di dalam sebuah perusahaan itu kita umbar-umbar di luar, kita kasih tahu kepada masyarakat, kepada publik, padahal itu adalah kerahasiaan intern di dalam sebuah perusahaan yang tidak boleh diketahui oleh orang lain, ya. Jadi kerahasiaan. Nah, itu di dalam perusahaan harus dijaga yang namanya rahasia. Tidak boleh dibongkar di luar perusahaan. Kode etik profesi, ya, kode etik profesi. Nah, demikian saja materi kita. Nah, kalau ada yang masih kurang dipahami terkait dengan kode etik atau prinsip-prinsip atau definisi dari etika profesi ini, kepada siswa dan anak-anak saya dipersilakan untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan. Dipersilakan. Ada pertanyaan? Ya. Pertanyaan saya yaitu apa yang menjadi sanksi pelanggaran kode etik profesi? Ya, bagus. Silakan, ada yang bisa menjawab? Sanksi, pertanyaannya begini. Sanksi bagi pelanggar kode etik profesi. Ingat ya, sanksi. Oke, silakan. Sanksi pelanggaran dalam kode etik profesi ada dua, yaitu kode yaitu sanksi moral dan sanksi hukum. Sanksi moral dan sanksi hukum memiliki perbedaan, yaitu jika kode etik
masih dilanggar dalam pelanggaran moral, maka akan diberikan sanksi moral berupa celaan dari kelompok atau pihak-pihak yang terkait. Jika kode etik yang dilanggar dan melewati batas sanksi moral dan sosial, maka diberikan sanksi moral. Terus, ada lagi? Ada lagi? Nah, kalau tidak ada, baik. Kelompok, ada yang bisa menyimpulkan apa materi kita pada pagi hari ini? Kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi disimpulkan, ya, dari awal sampai akhir materi kita ada 3 pokok yang harus kita ingat. Yang pertama, definisi dari etika profesi. Yang kedua adalah prinsip-prinsip, ada 8 prinsip etika profesi, ya. Dan yang terakhir adalah kode etik profesi. Ada jenis-jenis kode etik, ada tujuan dan ada sanksi. Itulah kesimpulannya, ya. Nah, baik. Sekarang kan sudah Ibu bagikan kelompok, silakan untuk membentuk kelompoknya masing-masing dan mengerjakan tugas kelompoknya, ya. Tuliskan hasilnya. Ada kelompok 1. Ya. Kelompok 1. Profesi akuntannya yaitu menjalankan moral-moral yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, dan ada beberapa yang harus dilakukan. Ani adalah dengan tepat waktu, menjauh dari gosip dan tidak menyalahkan pembicaraan orang lain, serta bertanggung jawab atas pekerjaan dengan menggambarkan etika profesi dan bertutur kata yang baik. Ya, jadi sudah bisa menentukan, ya. Tadi sudah kalian amati video yang sudah Ibu tayangkan. Dari video itu kalian bisa menjawab pertanyaan, ya, atau tugas kelompok kalian masing-masing. Apa saja kode etik yang harus dimiliki oleh seorang akuntan di dalam sebuah perusahaan. Yang pertama tadi apa? Bertanggung jawab, kemudian menjauhi gosip, kemudian tidak mengulur waktu, dan seterusnya. Nah, baik, terima kasih buat anak-anak saya semuanya sudah mengerjakan tugas kelompoknya masing-masing. Nah, kembali kepada dipelajari di rumah, dicari referensi yang lain yang dapat mendukung, ya, yang bisa dikembangkan dari materi tersebut, ya. Sudah paham? Sudah. Jangan terlena dengan waktu, ya. Pada efek COVID-19 ini, ya, rata-rata anak-anak kami tidak mau belajar lagi, tetapi yang dikedepankan adalah handphone. Boleh memegang handphone, tetapi dengan hal-hal yang positif. Jangan pula nanti ada handphonenya sudah dibiarkan, tapi yang dilakukan oleh anak-anak saya adalah hal-hal yang tidak disenangi oleh guru dan orang tua, ya. Jadi jangan disalahgunakan untuk menggunakan HP Android, ya. Jadi Ibu ingatkan sekali lagi, tolong belajar di rumah, ya. Cari referensi yang lain supaya anak-anak saya tidak ketinggalan di dalam mengikuti materi pembelajaran. Dan satu lagi, minggu depan silakan belajar di rumah, kita masuk mengenai pedoman kerja di dalam sebuah perusahaan, ya. Bagaimana pedoman kerja? Apa saja yang harus diterapkan? Nah, itu materi kita minggu depan. Nah, baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan kembali kita tutup dengan doa dipimpin oleh Novi. Dipersilakan. Terima kasih untuk menolong kami dari tadi kami melanjutkan pelajaran kami pertama dan tengah akhir nama Yesus Kristus selamat terus. Amin. Oke, baik.